to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurainisa dari kelompok 6. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai apa sih itu public relation. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian public relation. Public relation secara harfiah adalah gabungan dari dua kata, yaitu public dan relation. Public adalah salah satu kelompok dalam masyarakat di mana di dalam masyarakat sifatnya heterogen, terdapat sekelompok orang sifatnya homogen. Homogen inilah yang dapat dikategorikan sebagai public. Atau publik secara universal, yaitu sekelompok orang yang mempunyai minat dan perhatian yang sama terhadap sesuatu hal. Public relation adalah upaya perusahaan untuk memelihara hubungan yang positif, saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai dwelling public relation. Dwelling dari PR yaitu mencakup seluruh halayak atau publik, internal maupun eksternal. Dalam praktiknya, PR mencakup berbagai kegiatan, termasuk penyusunan strategi komunikasi, pengelolaan media, manajemen kritis, pengelolaan acara, dan kegiatan promosi. Dalam melaksanakan tugasnya, PR bekerja sama dengan berbagai departemen di perusahaan atau organisasi seperti pemasaran, keuangan, dan manajemen untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan konsumen dengan visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Tugas public relation adalah untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan atau organisasi dengan publik. Publik di sini bisa berujung pada karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Berikut adalah beberapa tugas seorang public relation. Yang pertama, mengembangkan strategi komunikasi perusahaan. Yang kedua, membuat materi promosi. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan media dan pemangku kepentingan. Yang keempat, mengelola situasi kritis. Dan yang kelima, memantau opini publik. PR memiliki beberapa tujuan yang bersifat universal. Yang pertama, menciptakan public understanding. Yang kedua, menciptakan public confidence. Yang ketiga, menciptakan public support. Dan yang keempat, menciptakan public contribution. Sasaran utama PR adalah publik atau masyarakat yang menjadi target atau konsumen dari suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, PR bertujuan untuk membangun persepsi positif tentang perusahaan atau produknya di mata masyarakat. Upaya PR dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti event, kampanye, sosial, serta pengelolaan media sosial. Sasaran ini penting karena masyarakat yang memiliki persepsi positif terhadap perusahaan. Ketiga adalah citra dan reputasi. Citra adalah gambaran yang dimiliki rakyat mengenai perasaan pribadi, perusahaan, dan organisasi. Atau citra disebut juga sebagai anggapan yang melekat berdasarkan penginderaan. Contohnya, tanggapan baik, positif maupun negatif yang khususnya datang dari publik. Reputasi adalah nama baik anggapan yang melekat pada berdasarkan perasaan. Proses terbentuknya reputasi. Yang pertama, reputasi diawali dari identitas organisasi sebagai titik awal atau titik pertama yang tercermin dalam nama perusahaan, materi, pola pelayanan, dan pola interaksi. Unsur pembentukan citra dan reputasi perusahaan. Yang pertama adalah kemampuan finansial. Yang kedua, fokus dan pelayanan. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Yang keempat, unggulan dan kebijakan, inovasi, dan kelima, dan yang terakhir adalah opini publik. Opini publik atau pendapat umum adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial. Kajian opini publik dibagi menjadi 4 kategori.
penelitian terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk opini publik pada suatu permasalahan. Yang ketiga, deskripsi tentang atau analisis terhadap peran publik dan opini publik. Karakteristik opini publik yang pertama adalah kepercayaan dan keyakinan, yang kedua relevansi dan kepentingan pribadi dan umum, yang ketiga aktual dan teknis, yang keempat adalah keterbukaan dan kebebasan berekspresi, yang kelima diskusi dan perdebatan, keenam penerimaan dan tanggapan dari masyarakat. Untuk opini publik yang pertama, harus ada isu atau peristiwa yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, isu di atas peristiwa tersebut menjadi perhatian banyak orang. Dan yang ketiga adalah opini yang disampaikan dalam bentuk tertulis, lisan, dan surat tulis. Gimana teman-teman, sudah mengertikan pembahasan mengenai public relation? Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!